Oke, kali ini kita mau lanjutin dari video yang sebelumnya yang kita habis ditanya-tanya nih sama mereka. Insecurity. Iya. Sekarang kayaknya balik kita yang nanya mereka ya. Kita nggak mau kalah gitu. Nah, Aku kan nggak bisa berenang. Kalian malu nggak kalau punya pacar Iya. nggak bisa berenang? Malu kan jawabannya? Terus kalian bakal ngelakuin apa kalau kalian tahu itu? Gimana ya? Aku dulu deh. Ya. serah siapa boleh. Karena aku nggak pernah punya gimana ya hobi ke laut gitu ya, atau gimana gitu. Dan jujur aku juga nggak bisa berenang. Oke. Bisa tapi nggak jago. Bisa tapi nggak seprofesional yang udah Ya, cuma bisa dua gaya, ngambang sama kelelep aja. Kayak dada aja. kayak batu gitu loh. Ya itu udah gaya ngambang sama Kira kelelep. biru dah. hilang kelelep gitu. Jadi jawabanku enggak, cuma dari cowoknya sendiri harus ada inisiatif untuk belajar. Ya kan? Kalau aku nih ya, mungkin sedikit berbanding balik sama sama Rima, karena aku tuh orangnya suka traveling. Nah, terus pasti lebih sering main ke air. Nah, terus aku emang nggak jago. Berarti suka basah berarti ya? Suka kok. Suka. Main air. Iya kan? Mandi. Stretchingnya berlebihan bos. Mandi juga basah kan? Nah, aku tuh Suka mandi nggak? Kalau mandi bareng itu suka nggak? Oh enggak berarti ya? Oh enggak. abis itu aku tuh orangnya aku nggak jago renang tapi bisa renang. Nah, terus kalau misalnya punya pacar terus ngajak dia traveling bareng terus snorkeling misalkan, terus dia nggak bisa renang, kebayang gak sih malunya kayak gimana? Kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya aku, kalau dia nggak bisa renang ya nggak apa-apa, tapi harus ada kemauan untuk belajar sama kayak gimana. Harus ada inisiatif. Oke, itu kan belum tahu alasannya karena apa. Kalau misalnya dia punya trauma, setrauma itu dia sampai nggak berani, itu gimana? Kalau nggak salah sih, kalau emang dia punya kayak trauma gitu. Apakah masih akan disuruh untuk belajar? Apa didiamin aja? Apa diputusin? Nggak logis banget putusin pacar karena nggak bisa renang. Gitu. Iya sih. Kalau aku sih pasti tetap nyuruh dia belajar renang tapi pelan-pelan, terus aku pasti bakal ngebimbing pelan-pelan dia. Nggak mungkin nyuruh aja tapi nggak ada action Ada sama support. sekali. Ya. Tidak mungkin. Serius pak? Oh, iya. Tapi kalau aku ya, kalau misalnya dia ada trauma gitu, trauma tuh bisa hilang sebenarnya. Sedikit demi sedikit. Kalau misalnya dipelajari, didalami kayak apa sih yang aku takutin dari ini gitu. Cari rasa takutnya tuh dan kayak pelajarin gitu loh. Oke. Pasti Oke. inisiatif apalagi pacar kan. Oke. Pasti bener-bener kayak gimana ya? Wah, aku harus bisa nih, masa dia bisa aku enggak gitu. Nah itu dah. Itu Cewek namanya. oke, berarti itu ngomongnya emang gampang sih. Ya Lawan karena aku nggak Jadi- menyalahkan ya. Iya. Karena kamu nggak pernah nyoba untuk Ya, tahu rasa betul. takut itu apa, traumanya itu apa. Kayak aku nih, aku takut ketinggian, tapi aku tetap kok berarti mendaki, karena pengen- kamu takut ketinggian, kamu nggak tinggi. Oh enggak, berarti ya, bukan. Nggak lucu. itu kena banget. Gitu. Tapi untung Cang bisa renang. Masalahnya gimana ya? Masalah renang lo kan? Kalau trauma itu menurutku psikis masalahnya kena loh, susah itu. Emang pernah punya Susah pengalaman? tapi belum tentu nggak bisa gitu Iya sih. sih, iya Bener. sih. Pernah Nggak- punya pengalaman. nggak udah sampai di situ aja pernah. Ya udah. Aku cuma mengandaikan, bukan berarti aku nggak bisa berenang ya. Iya. Bukan aku cuma Jago andai. dia Iya. renang, wih free dive. Jangan bilang, Kamu kayak jangan gitu. bilang. Kalau orang berenang aku pasti nggak buka baju. Dia di pinggirnya. Lagi apa Next lagi? next. Next pertanyaan. Sama kayak yang kalian tanya tadi. Cowok itu derajatnya harus lebih tinggi dari cewek dari segi Yes. Suka nih pertanyaannya. dari segi apa aja. Gimana? Kan biasanya kan bisa dibilang kan cowok tuh harus derajatnya lebih tinggi dari cewek. Tuh dari segi apanya aja yang harus lebih tinggi dari cewek. Penghasilannya. Kan?
Aku normal, aku realistis guys. Aku itu normal. Ya itu emang normal sih. Ya, aku bilang normal makanya aku Bentar, tanya. bentar. Ya, menurutku itu emang normal karena dia juga dibesarin oleh keluarganya dengan normal. Ya. Betul. Sekarang siapa juga orang tuanya yang rela anaknya diajak susah. Menurutku ya. Nah, Iya, tapi makanya. jangan bukan itu maksudku, kayak dari segi apa aja selain uang lah bisa dibilang. Yang segi cowok tuh harus lebih tinggi. Aku ya. Ya ya. Kalau dari segi sudut pandangku nih Ya. ya, knowledge itu penting, pengetahuan. Karena kalau uang aja itu nggak cukup. Betul. Ya. Kalau misalnya uang aja itu bakalan habis. Ya. Sekarang kalau misalnya ada cowok A nih misalnya, dia bisa dia tahu cara makan atau nggak cara nyari sesuatu, tapi dia nggak tahu cara bertahan hidupnya tuh, itu susah tuh, itu benar-benar nggak masuk kriteria aku. Jadi knowledge itu penting, cara Lebih bertahan tinggi hidup, guys, ya. cara survive kayak gimana bakal kedepannya tuh, dari hubungan aja nih, pacaran misalnya, hubungan kecil tuh penting tuh cara survive, cara dia, sudut pandang dia kedepannya berkembang tuh kayak gimana tuh, itu penting. Itu yang pertama sih. Kalau materi tuh ya belakangan boleh lah. Oke, pertama dari ya pinternya dia. Terus Tanggung lagi jawab. Ya tanggung jawab tuh Aku sama banget sama dia. Udah dijawab semua sama dia. Jawab kak. tanggung jawab. Iya tanggung jawab. Tanggung jawab apa nih? bertanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Dari segi kayak ngajak minta nomor WhatsApp tapi ntarnya hilang tuh tanggung jawab tuh itu. Oh, itu lebih ke curhat bukan sih? Oh. Ada aku ya. BTW aku seringnya dikasih. Minta nomor WhatsApp terus di chat terus ntarnya ghosting gitu kan, itu aneh. Iya. Itu tidak bertanggung jawab dalam hal kecil ya, dalam hal besar. Tapi itu menurutku kenapa dia ghosting, mungkin yang di chat itu nggak ngerespon. Apakah itu salahnya cowok juga? Kan nggak sepenuhnya salah yang cowok. Ya tapi kan dia udah sampai ngasih, itu berarti dia ngerespon dong. Tapi pas di chat tapi nggak gini, nggak apa ya, nggak menunjukkan kalau dia itu pengen ngechat gitu gimana? Berarti emang salah yang cewek. Menurutku Nggak, maksudnya. bukan salah, itu dua-duanya punya salah gitu. Kenapa? Pertama, ngapain kamu ngasih nomor ke dia? Pak, Kalau kan misalnya nggak dia tertarik. kalau udah nggak tertarik, maksudnya apa itu? Siapa tahu ada perlu lain. Misalnya kayak kerjaan. Kayak Terus nawar- dia kayak- tuh kayak waktu nawarin kupon ngobrol. pasar gitu. Lalu kayak pertamanya ngobrolnya itu serius tentang pekerjaan, tiba-tiba dia kamu udah makan belum? Udah lakukan wajar dong cewek nggak ngebales, karena itu termasuk misalnya kita udah punya pacar, masa ya kita ngerespon bahasa cowok lain. Itu udah berarti kan ada kesalahan yang ada andil cewek untuk cowok itu berpikir untuk pergi dari kehidupan cewek itu. Karena udah ngomong bla bla bla, nanya ini nggak dibalas, otomatis kan cowok punya apa ya? Punya pilihan untuk aku tetap bertahan apa enggak gitu loh, karena kamu responnya begitu. Ya, Dan menurutku itu bukan kesalahan satu-satu, tapi dua-duanya punya andil dalam hubungan tersebut. Tapi menurut ya, pernah nggak sih kalau misalnya kalian nih cowok-cowok Balik ditanya. Iya. ya, misalnya Iya. kalian nih cowok-cowok misalnya dari Instagram nih, misalnya dari media sosial Instagram, terus kalian minta nomor WhatsAppnya, terus sampai WhatsApp tuh kayak jadi kikuk, jadi canggung gitu, pernah nggak sih? Kalau Pernah? Aku pernah. Kayak Dari sana dah kayak ceweknya tuh mikir, aduh udah canggung nih, kayak apa mana aku balas gitu. kan makanya aku bilang Cara- itu cara dua-duanya kalian punya gini nanggepinnya loh. pun sekarang. Dua-duanya kan punya andil dalam enggak, aku tuh pernah kayak gitu. Dan misalnya dari DM nih. Kayak akhirnya kan minta WA dikasih, akhirnya chat di WA. Chat dia di WA, enggak sasi ngechat dia di DM. Iya, itu dah maksudku. Nah, tapi kalau aku sih kebanyakan dia tuh lebih cuek itu ngebalas chatku di WA, di WhatsApp. Itu- Makanya aku ya udah berarti enggak. Itu masih misteri. Kalau aku Mungkin WA ibunya ya dikasih ya, makanya dibalasnya kayak gitu. Swastiastu Bu, ya gitu. Kalau aku sih kalau udah di DM ya udah DM aja, sebelum aku perlu banget, nggak mungkin aku sampai minta. Karena kalau udah sampai perlu banget, nggak perlu minta pasti dikasih. Prinsipku sih gitu ya. Karena Kayak aku kemarin dong. ya sebelumnya udah sering gitu kok.
Maksudku karena itu udah asik di DM, kita pindah ke platform pasti beda feel-nya emang. Itu udah pasti, makanya aku milih aku nggak pindah karena itu belum seperlu itu. Sekarang ya udah. Jangan bilang sama. Enggak, kalau aku tanggung jawabnya misalkan ya ada Tanggung. contoh misalnya nih ada cowok ngajak kita PDKT-an terus ngajak jalan bareng tapi dia Bentar. PDKT-an udah kamu anggap itu PDKT-an Ya, itu ya. udah sampai mana? udah chat-chatan sering udah Nah, pokoknya chat-chatan kalau sering. bisa kayak klik, oh ya dia PDKT-anku gitu. Iya. Kenapa kamu Dari mana kamu bisa menyimpulkan bahwa itu PDKT? siapa tahu enggak yang cowok mikir enggak, terus kamu berharap terus cowok dibilang PHP. PHP, Kan padahal kamu kamu yang baperan. PHP itu ada karena seseorang berharap dan orang tersebut terlalu berharap. Kalau menurutku kalau orang cowok ngajakin kita PDKT itu berarti kita udah intens banget chatnya terus udah sering video callan kayak gitu misalnya terus ketemu terus sekarang sekalinya dia ngajak jalan kembali lagi ya topiknya bertanggung jawab ya Berarti itu belum pernah ketemu kan? oh ya belum pernah ketemu Oh ya, oke. Satu. terus dia ngajak jalan tapi dia nggak punya inisiatif buat jemput ke rumah minta izin gitu loh ke orang tua, Bu izinnya ngajak saya Walaupun ini masih ya belum biar komit gitu. betul kayak gitu dah salah satu yang kuliah tanggung jawab. Oh. Itu tanggung jawab yang besar. Tuh. Tanggung jawab gue. Kamu minjam anak orang, bukan minjam sih. Kamu ngajak anak Ngajak. orang, setidaknya biar dia selamat dari dia kamu jemput sampai pulang. Terus pertanyaannya apa? Kan tanggung jawab tadi. Dari segi apa cewek tuh Ah. bertanggung jawab, cowok tuh bertanggung jawab. Oh. Tuh, kamu lihat cowokmu. Next. Sangat tricky, no? Kok tricky? Ya itu mungkin salah satunya kalau emang gimana ya? Aku nggak selalu nawarin ngejemput cewek, bukan berarti aku nggak mau, tapi lebih ke aku nggak mau sosok asik itu loh. Ngerti nggak? Ya kan kamu udah PDKT. Maksudnya Ini kayak tuh gas deh. Ini topiknya kayak kamu ngajakin dia jalan, tapi kamu nggak ada rasa tanggung jawab buat ngajak minta izin sama orang tuanya. Kecuali dia yang nolak, nggak usah deh, aku sendiri aja. Oh. Itu beda. Tapi ini kamu yang ngajakin, terus setidaknya kamu harus tanggung jawab dong ngajakin minta izin ke orang Iya. tuanya dia. Iya, kalau aku sih, Kayak gitu. kalau udah sampai sedekat itu pasti. Itu udah. even pasti PDKT. Iya. Maksudku pastinya tuh aku misalnya udah nyampe di rumahnya nih. Kalau ceweknya belum keluar, aku masuk gini dulu. Kalau dia udah keluar, aku bisa masuk lagi buat bilang aja. Aku mau ngajak ke sini antar pulang jam weekend ya? segini. Kemungkinannya. Terus apa ya? Pokoknya aku bilang dulu aku mau kemana sejujur-jujurnya biar kalau kita jujur tuh orang tuanya tuh pasti mikir oh iya kalau dia udah ngomong nggak Pasti mungkin lah. kalau gitu. ini cowoknya bertanggung jawab bagus Ya. banget. Kayak gitu dah. Makanya aku bilang dari awal tuh aku pasti apa adanya gitu loh. Gak mungkin aku ngajak kesini tapi bilangnya nggak kesini, nah itu tuh nggak. Oke. Kalau aku sebenarnya sebagai cowok kan lumayan banyak nih jerawatnya. Malu nggak sih kalian Ah. punya pacar jerawatan? Menurutku itu memalukan menurutku sebagai cowok. Menurut cewek gimana? Kalau menurutku masa memalukan atau enggak itu enggak memalukan sih karena berjerawat itu wajar sama kayak straight smart ya itu wajar gitu loh. Oh, iya. Kayak nggak masalah sih tiap orang tuh juga punya masalah Itu hormon. hormon makan kita nggak mungkin terus setiap hari makan sayur bagus nggak mungkin. Oh iya sangat betul. Jadi menurutku nggak memalukan sih wajar aja. Oke. Kalau tak Si miskin pun mempunyai harapan. Kalau menurutku sama sih jerawat tuh manusiawi ya, orang bilang manusiawi karena hormon, karena pola makan, karena apalah lagi karena jam tidur nggak teratur. Aku sebenarnya enggak sih karena ya bagi pun punya jerawat. Iya, nggak sih ya? kita cewek juga kayak ya kita pernah jerawatan, kita tahu strugglingnya kayak gimana ngilangin bekas jerawat. Tergantung orangnya, kalau misalnya dia mau kulitnya bersih, cerah, nggak ada bekas jerawat, kan dia bisa merawat, nge-treat diri sendiri untuk ngilangin gitu. Kalau cewek kan gitu, kalau cowok nggak tahu kayak gimana. Tapi kita pribadi nggak malu sih. Ya, kalau aku nggak malu, Wajar nih. ya wajar. Pertanyaan saya apa marah? Si burik pun merasa bahagia. Kita soalnya juga Merasa lebih tenang.
ada secercah harapan. Ya, si murid mempunyai harapan sedikit sekali. Jadi pertanyaan dari aku tuh gini. Dari yang mungkin yang bisa dibilang dari kayak aku sempat sampein di episode sebelumnya. Anjay. Kayak ada yang Punya aja. deket, misalnya deket sama cowok yang lebih banyak punya teman cewek ketimbang cowok. Nah, Apa? Aduh. punya teman lawan Misalnya jenis, nih, punya teman lawan jenis Misalnya lebih kalian banyak. deket nih sama cowok, tapi cowok itu banyak punya teman cewek. Gimana tuh menurut kalian? Menarik. Aku nggak bisa jawab. Gimana? Bagus nih. Bagus nih salah satu masalah hidup Cangeng. Menarik. Soalnya aku sering Salah satu masalah kayak hidup. ada aku deket nih sama ini. Batu. Aku bilang aku sebelum semakin jauh loh. Aku bilang aku Yakin fotografer. banget, Kerjaanku kayak beberapa ada yang collab sama cewek, kebanyakan cewek. Nah, dan temanku kebanyakan cewek. Jadi kamu gimana? Nah, kalau aku dulu ya. Pendapatnya gimana gitu loh. Menurut kalian? Kalau aku pribadi, kalau misalnya punya pacar dan dia tuh memang harus diharuskan berkecimpung sama wanita kayak fotografer. Bukan itu. Sekarang temennya dia itu misalnya jangan lihat dia dari fotografer aja. di luar pekerjaan. Di luar pekerjaan lah bilang. Pekerjaan. Cowok yang lagi dekat sama kamu nih. Dominan bisa dibilang 70% dia temennya cewek, atau 60% cewek, 40%-nya cowok. Circle-nya dia tuh lebih banyak ke cewek. Oke, terus Ya, itu Gimana menurut pendapatmu? Ya. Hah? menurutku gini ya. Karena aku kalau pribadi ya. kalau cewek punya teman cowok, ya kan Cuma dia kan teman. cuma teman. Ya aku sering kayak Berak. gitu. Aku sering kayak gitu. Jadi menurutku gini. Aku ingin kalau berak di mukamu. Kalau cowok banyak punya teman cewek, it's okay ya. Karena aku pribadi juga banyakan punya teman cowok dibanding teman cewek. Tapi kalau misalnya dia teman kayak sekedar nongkrong berbanyak sama cewek-cewek, it's okay. Tapi kalau sampai dia nonton berdua sama cewek itu aja, aku bakalan nggak terima. Simple. Gitu aja. Maksudnya kayak nemenin shopping terus itu aja, terus nak makan sama itu aja. Bentar. Siapa tahu mereka sahabatan sebelum kenal sama kamu. Ya. Aku sekali lagi bilang kayak nggak ada yang namanya sahabatan tuh cewek sama cowok. Mungkin ada. Emosi. Karena aku nggak terima. Kembali lagi ke video pertama kita. Contoh di ini ya, di video yang ini ya. Video pertama. Pusing editornya. Aduh. Kalau biasanya kalian belum nonton dulu ya. Ini sangat tricky nih sih. Nah. Pendapatku Iya, nih. silakan berpendapat. Kalau menurutku ya, aku juga kebanyakan cowok nih, teman-temanku. Salah nanya orang gitu. Habis itu kalau misalnya dia mau punya teman cewek, Bukan mau nih. Emang udah punya dari dulu. memang kebanyakan dan Iya. ya misalnya punya sahabat cewek nih ya. Ya. Tergantung cowoknya itu sendiri bawa dirinya kayak gimana. Dia ingat nggak udah punya pacar, dia kayak menjaga nggak Jaga perasaan pacarnya kayak gitu. Belum pacaran. Oh masih Oh, belum PDKT. pacaran? Iya. Oh. Nah, itu Kayak- adalah ya, masalah yang sering Itu menimpa. bukan urusan yang cewek, kayak itu duniamu, ini duniaku, masih kayak gitu. Tapi kan ada yang udah baru dekat aja udah. Kalau menurutku nggak apa-apa karena kayak kita manusia, makhluk sosial, perlu bergaul, perlu berkembang. Kalau aku kayak sempat juga kemarin bilang temanku banyak dan memang kebanyakan cewek. Terus belum tentu juga kayak aku tuh suka sama mereka loh. Kalau aku sih lebih emang suka temenan sama cewek tuh karena apa? Kalau pribadi karena aku fotografer, ya emang nyari relasi untuk mungkin model kayak karena setelah kayak aku ada kerjasama sama beberapa brand gitu. Mungkin salah satu dari mereka bisa aku ajak kerjasama juga dari model, mungkin dari bayaran kan bisa aku dari nggak perlu aku nyari model yang wah untuk dibayar mahal. Kalau emang mereka ngebajetin diri mereka berapa aku bisa gitu. Nah itu dah tuh Adi, masalahnya salah satunya itu kan nggak mungkin kamu cuma sebatas teman kerja tapi kamu sampai nemenin dia shopping, temenin dia Ya. sampai keluar jalan-jalan berdua aja kan nggak mungkin. Ya aku juga nggak pernah. Tuh aku garis bawahi itu. Nah, berarti dari kalian kan It's okay. nggak masalah kan? Nah, Itu udah kembali lagi kayak ke dirinya cowok, ke dirinya si cowok. Iya. Terus Jawaban sekarang pertama. menurut kalian nih, kalian sama-sama cewek,
menurut kalian ngelihat cewek yang aneh ngelihat cowoknya mereka temenan sama cewek gimana? Gimana? Misalnya dia nih Elga ngelihat dia tuh kayak gimana ya? Saya kasih pertanyaan aja. Enggak, gini loh. Pokoknya saat kamu Kak, pacar, Elga gimana sih ngelihat misalnya mereka berdua pacaran nih, Heeh. pacaran. Terus malah Elga yang risih ngelihat dia tuh terlalu banyak punya teman cewek. Malahan kok pacarmu banyak li punya teman cewek, emang kamu nggak takut gitu? Kebetulan guys, aku tuh bukan tipikal orang yang suka ngurusin hidup orang, jadi aku nggak terlalu Benar-benar. ini ngurusin. Kalau aku pribadi gitu ya, beda tiap orang kan beda. Menurut kalian kalau enggak maksud aku menurut kalian gimana kalau kalian ngelihat orang yang ngurusin kayak gitu? Aku pasti nanya, bukan langsung nabrak, kok tuh nanci, kok pacarmu sering banget main sama cewek-cewek. Aku nanya baik-baik, itu kamu nggak apa-apa pacarmu sering main banyakan teman cewek? Ya kayak gitu lah. Aku pasti nanya ke dia, nggak mungkin langsung, kok pacarmu banyak teman-teman cewek, kamu nggak Ya. gini nggak mungkin nggak. Tergantung Pasti cara jaga nanya sih ya. perasaan temennya. Iya, cara nanya ya. Kalau aku enggak sih. Kalau misalnya dia udah sampai kalau dia udah sampai ngeluh gitu, pacarku cewek-cewek aja no punya gitu. Baru aja aku kasih pendapat. Kalau sebelum dia kayak gitu, Nah, pendapatmu kayak gimana misal kalau temanmu ngeluh kayak gitu? aku kasih dia penjelasan. Mungkin emang dunianya dia sebelum pacaran sama kamu memang kayak gitu. Kamu harus ngerti dan emang gimana ya? Selagi itu juga- batas normal ya? Ya, semasa itu wajar dan nggak berlebihan, itu menurutku fine aja. Dan cowok juga perlu temenan sama lawan jenis supaya kalian Bisa pasti melihat kalian lagi cowok pasti sudut pernah pandang. kan minta tolong nganterin beli apa gitu untuk ceweknya ke temen cewek atau ke sahabat Bener. gitu. Bener sih. Perlu Kayak minta pendapat klien cewek ulang tahun sih kasih ya, apa ya anaknya? bener kayak Ya. gitu. Itu contoh Mungkin umum. sebaliknya dari cewek, klien cowok pacaran, cowok pacaran. Aku merasa takut. aku merasa takut. Nah, maksudnya kayak misalkan ya, Saking cewek- lamanya kamu udah belok nih, Nggak, belok saya- kok muter balik nih. Misalnya cewek yang nanya nih, cowokku ulang tahun nih, kasih apa ya anaknya? Dia nanya ke cowok gitu loh. Aku mau ngasih saran juga ke kalian semua yang mungkin yang nonton rata-rata cowok ya. Kita tuh, aku ya terutama sebagai cewek itu paling nggak suka diatur-atur masalah pergaulan. Kita tuh tahu yang mana benar sama yang Nah, enggak. masalah Jadi kita pergaulan tuh nih, masalah nggak- temen dah bilang Kita masalah tuh nggak temen. suka, kamu nggak boleh teman sama dia, kamu nggak boleh sama dia. Pasti kita tuh cuma sebatas teman dan nggak pernah melebihi dari kata teman. Ya it's okay. Jadi tolong kayak buat kalian ya kan pernah kamu nggak boleh sama dia, kamu nggak boleh, kita nggak suka kayak gitu. Karena cewekmu juga punya kehidupan lain selain pacaran. Ya, betul. Jangan bilang cewek, pasangan dah bilang. Oh, Soalnya iya, cewek cowok pasangan. sama sebenarnya. Dengan. Kayak aku udah Iya. bener menghayati gitu. Aku lihat matamu ngegas sekali. Bener-bener serius. Ya, Karena aku iya. seperti, aku hampir tiap minggu berantem gara-gara masalah temen. Bayangin ya. Bang. Sorry kan. Kok lah. Potong pokoknya. Berarti Walaupun dulu ya aku jarang ngelarang pacarku cowok. Dulu ya, sekarang dulu nggak Waktu sekarang. masih punya pacar. Waktu masih punya pacar, nggak pernah aku ngelarang, aku nggak boleh bergaul sama si A, si B, si C. Tapi A, B, C, aku kopi. dilarang-larang. Oh. Kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu, kamu nggak boleh sama si A, kamu nggak boleh sama si B. Emang sih niatnya Tapi nurut- yang cowok tapi tuh nurut- baik, cuman kan terlalu tapi ya nurut- biar nggak berantem. Nah, berarti bucin. tapi ada someday kayak aku bener-bener udah nggak bisa nih nurutin dia, aku bohong akhirnya. Aku juga sering. Tapi bohong untuk kebaikan. Kebaikan. nggak Ada ada. namanya bohong demi kebaikan. Bohong Gini ya loh, bohong. Tapi serius nih kebaikan loh. Bohong ya Biar bohong. nggak Tapi berantem. kalau ketahuan berantem juga akhirnya. Ya. Ya akhirnya ya. Ya sama aja. Ya, tergantung. Bohong ya bohong, Tergantung bro. caranya. Tidak ada. Rahasia dong. Tidak Ya, ada. bohongan tuh kayak gitu. Tidak mungkin. Kadang Bohong gini ya loh, bohong. kita tuh kalau bilang yang aku mau mendaki ya sama ini gitu, tapi berbanyak kok gitu. Kalau misalnya kita bilang pasti nggak dibolehin sama dia, ya mending kita bohong kan. Lebih kebaikan biar sama-sama bisa mendaki berbanyak. Nggak, kalau menurutku Mendaki itu itu- nggak bagus. Mendaki itu adalah suatu kegiatan yang Sebenar- benar bermanfaat, Bermanfaat. bermanfaat. Kalau menurutku kalau emang jujur, kalau aku sih nggak pernah terlalu ngelarang. Masalahnya kalau kita jujur, pasti kita bakal mending kita blok langsung bye. Langsung nanti kalau udah selesai mendaki baru buka lagi bloknya. Maaf ya sayang, atau gitu ya. Maaf ya sayang, nggak ada sinyal di gunung. Hubungannya nggak bagus. Nggak ada sinyal di gunung Enggak, saya. entar.
Aku Berarti- Tapi kok lasin itu nggak kelihatan. kamu kok bawa gunung Nggak. kemana bagus deh Intinya sini. gini, sorry, intinya gini sebenarnya, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Enggak, saya setuju. Kalau mereka minta bohong kan minta izin. Minta izin kan minta maaf. Kan lu, kalau misalnya yang udah minta izin tapi yang cowok nggak mau nerima alasannya gimana? Iya, ya terpaksa kita tetap aja jalan tapi bohong ke dia. Ya udah Ya, aku tapi- nggak jadi mendaki, nanti blok langsung. Ya tapi kan Kalau- ujungnya minta maaf kalau Kalau ketahuan. aku nggak dikasih itu berarti aku langsung jadi bahan pertimbangan lanjut apa enggak. Oh iya bener. Dasar nggak pasti harus ada nih ya, harus ada nih, jangan dipotong nih pokoknya. Gebeng gitu. Pokoknya aku mau taruh di Instastory nih. Ini loh, Cowok harus nonton. ketika pasanganmu sudah mengatur Kehidupan pribadi. Iya. ya pokoknya kontrol atas dirimu sendiri itu udah nggak bagus. Udah Oke. toxic. Menurut kalian nih, aku nanya nih sekali ya, wajar nggak sih misal kalian pacaran, pacar kalian tuh minta Instagram kalian, Instagram besar nih, Instagram dengan banyak temen. Sombong Instagram besar. Gitu kan aku nanya bangsa. Ya, Instagram pribadi, Instagram pribadi. Aku nanya, kamu mau nggak ngasih dia privasimu yang dari kamu buat dari dulu banget dan tiba-tiba Enggak dia lah, jadi buat pacarmu? apa? Terus Kalau- kamu ngasih dia ke passwordnya, kamu mau nggak ngasih? Enggak. Kalau aku nggak pernah minta Kamu sebagai cewek? dan nggak pernah mau. Aku Ya, cowok dikasih apa? nggak mau. Sebenarnya ya, kalau misalnya password di Instagram, Instagram, password Facebook, HP, password Facebook, password apalah media sosial, itu tuh privasi terkecil yang kamu punya sebenarnya. Harus Jadi dijaga. harus dijaga. Harus ada itu ya. Ini ya, jadi ini ya, atas dasar apa dia pengen tahu kehidupan pribadimu yang bener-bener kamu kecil banget tuh punya HP lah tuh bilang. Atas dasar apa dia pengen tahu Nah, kayak lagi gitu. satu ketika Dia menjamin apa untuk itu? Ketika pasangan kamu sudah ngecek handphonemu, itu gimana menurutmu? Udah nggak ada rasa percaya. Ya. Itu tuh rasa kepemilikan ada tuh. Bukan rasa percaya. Kekangan nggak? Kalau ngasih Instagram tuh ngasih atau minta tuh aku nggak pernah. Ya. Pernah sih dimintain tapi nggak tak kasih. Oke, jadi sampai Udah capek di situ saya ngomong, dulu guys. untuk video Udah brainstorming hari ini lama banget. masalah perinsecurean duniawi. Jadi intinya nggak boleh insecure, percaya diri. Kok ini? Itu kan episode kalian. Iya. Oh iya. Ini kan episode kita. Kalian ngapain? Untuk kalian cowok-cowok tolong mengerti kami dan kami pasti mengerti kalian itu. Oh, tidak mungkin. Karena pasal 1 cewek selalu benar. Jangan suka ngelarang Tapi pasangan di, kalian. di UUD ku, UUD pacaranku nggak ada sih gitu. Oh ya udah, oke. Kalau makin dilarang, dia makin. Oke, cukup, stop. Pengen nambahin tapi udah durasi dong. Oke, next. Durasi. Makasih buat yang udah nonton, makasih juga buat yang enggak nonton, makasih buat yang Udah subscribe. ya, makasih pokoknya buat semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye bye.